akademika sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji Alhamdulillah bisa bersilaturahmi melalui media daring. Jadi kita sudah berganti budaya menjadi budaya daring. Dalam keadaan sehat walafiat, tentu satu kenikmatan yang selalu harus kita syukuri dengan cara terus berkarya, terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu pada esensinya adalah menyiapkan adik-adik mahasiswa untuk menjadi insan merdeka, seperti kata Ki Hajar Dewantoro ya. Insan merdeka itu insan yang mandiri, berdikari, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu merancang dan memilih menentukan masa depannya sendiri, self-directed learning. Dan prinsip yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro hampir 100 tahun yang lalu itu sekarang menemukan aktualisasi yang luar biasa sekali. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara, bahwa kampus itu tidak cukup untuk menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan teknologi dan mengembangkan dirinya. Soft skill, hard skills, itu tidak mungkin hanya bisa diperoleh melalui pembelajaran di dalam kampus. Self-directed learning itu menjadi kebutuhan dan menjadi kompetensi yang esensial bagi setiap mahasiswa. Ketika adik-adik mahasiswa melangkahkan kaki pertamanya ke perguruan tinggi itu sudah harus punya cita-cita, punya harapan nanti ini adalah jalan yang saya lewati untuk nanti membangun masa depan saya, mewujudkan mimpi saya, mewujudkan passion saya. Jadi harus mindsetnya mulai dari sana. Oleh karena itu, kurikulum juga tidak lagi bisa preskriptif, yang mengharuskan setiap mahasiswa ketemu dengan dosen yang sama, ketemu di dalam ruang kelas yang sama, di perpustakaan yang sama, laboratorium yang sama, seluruh individu mahasiswa mengikuti pengalaman pembelajaran yang sama. Padahal setiap mahasiswa punya passion yang berbeda-beda, punya cita-cita yang berbeda-beda, dan yang jelas punya garis tangan yang berbeda-beda. Kalau kita tanya dua mahasiswa di kelas kita, tidak satu pun yang mempunyai pengalaman yang sama, tidak mempunyai cita-cita yang sama, dan mempunyai rencana hidup yang sama. Pasti berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, itulah yang kita kenal dengan revolusi pendidikan 4.0. Kita harus membuka pendidikan tinggi ini sebagai transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui multiple pathways, jalan yang beragam bagi mahasiswa, baik pembelajarannya maupun pengalaman yang akan dilalui oleh adik-adik mahasiswa. Karenanya kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi harus kita membedah, merubah, dekonstruksi kurikulum kita, filosofi kurikulum kita. Mungkin lebih tepatnya mengambil definisi dari Kelly ya, bahwa kurikulum itu tidak sekedar kumpulan pengalaman mahasiswa, pengalaman mahasiswa menemui dosennya. Tapi kurikulum ini adalah seluruh rangkaian kegiatan dan pengalaman yang dialami oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampusnya, untuk menghasilkan learning outcomes. Jadi fokusnya pada learning outcomes. Jadi proses pembelajaran, proses pendidikan, proses pengalaman, experiential, itu semua adalah fokusnya pada learning outcomes, bukan pada mata kuliah. Bahwa kalau mahasiswa sudah mengikuti 40 dosen, sudah semua diikuti, semuanya nilainya A, adik-adik pasti akan siap kerja. Sama sekali tidak itu, bukan itu. Dan itu sudah terbukti selama ini, itu tidak menjadi jaminan bahwa kemudian kalau sudah mengikuti 50 dosen, 50 kelas, maka adik-adik akan siap kerja, siap untuk hidup. Tidak jaminan. Tapi kurikulum harus betul-betul menyiapkan learning outcomes, capaian pembelajaran. Jadi seorang sarjana itu harus bisa apa sih? Jadi seorang sarjana itu harus punya hard skill seperti apa sih? Kemampuan komunikasi seperti apa sih? Yang tentu berbeda satu dengan yang lain. Karena dunia yang dimasuki adik-adik sekalian berbeda satu dengan yang lain. Jadi itu alasan yang paling penting kenapa kita perlu merubah cara kita menyusun kurikulum dan cara kita memandang kurikulum. Yang kedua,
Sekarang kita berada dalam revolusi industri keempat yang ditandai dengan hilangnya dan berubahnya kompetensi. Setiap revolusi industri itu selalu disertai dengan hilangnya atau obsoletnya kompetensi lama. Revolusi industri pertama saya berikan contoh. Dengan lahirnya mesin-mesin, maka tenaga terampil, tenaga buruh itu digantikan oleh mesin-mesin industri. Pemintal yang manual digantikan oleh mesin pintal. Jadi keterampilan untuk memintal itu tidak lagi kompetitif dibandingkan dengan mesin-mesin pintal. Sehingga banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan. Tetapi kemudian muncul pekerjaan baru, operator mesin, pembuat mesin itu sendiri, pemeliharaan mesin, bengkel, dan sebagainya, dengan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan buruh kasar tadi. Buruh pelinting rokok, buruh untuk memintal benang, dan sebagainya itu meningkat posisi dan meningkat produktivitasnya dengan hadirnya mesin-mesin tadi. Nah, saat ini mesin-mesin itu tiba-tiba menjadi cerdas. Bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, bahkan bisa menciptakan mesin, dan bisa melakukan hal-hal yang saat ini masih menjadi domainnya manusia. Kemampuan menganalisa, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan untuk merancang dalam kondisi yang kompleks, constraint-constraint yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia dalam waktu pendek, itu bisa diselesaikan oleh mesin-mesin cerdas, artificial intelligence, dan sebagainya. Sehingga ini mengancam kompetensi lama yang selama revolusi industri ketiga kemarin kita yakini sebagai kompetensi yang akan menjadi tiket untuk masuk ke dunia kerja, ini terancam. Nah, bagaimana kita akan menyiapkan mahasiswa yang nanti ketika lulus, dunia kerja yang dihadapi sudah sangat berbeda dengan dunia kerja yang sekarang ada. Kalaupun perguruan tinggi itu menyusun kurikulum selalu minta masukan dari industri, masukan dari dunia kerja. Itu adalah masukan kondisi hari ini berdasarkan lulusan 5-10 tahun yang lalu. Padahal 4 tahun yang akan datang, dunia kerjanya sudah akan berubah, kompetensinya juga akan berubah. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bergandengan tangan dengan dunia kerja. Experiential learning itu sekarang menjadi tren dunia sebagai bagian dari revolusi pendidikan 4.0. Jadi dosen harus mulai merubah mindset dan perannya. Tidak lagi menjadi sumber ilmu, tapi menjadi co-pilot bagi adik-adik mahasiswa di dalam menjelajah ilmu pengetahuan teknologi, di dalam mengembangkan potensi, mengembangkan dirinya, dan bersama-sama dengan dunia kerja, dengan industri, dengan masyarakat, menciptakan hari esok. We create our world together. Jadi kata Peter Drucker, dengan kondisi yang sangat tidak menentu, sangat sulit bagi kita meramal hari esok. Siapa yang mengira 5 tahun yang lalu bahwa ojek itu bisa menjadi penggerak ekonomi 4 juta lapangan pekerjaan baru, tidak terbayang bahwa GoFood itu bisa merubah bisnis rumah makan dan sebagainya. 4 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi tidak seorang pun bisa tahu. Sehingga kata Peter Drucker, the best way to predict the future is to create it, dan bersama-sama menciptakannya. Nah, untuk menciptakan itu tidak mungkin perguruan tinggi berjalan sendiri. Harus bergandengan tangan dengan industri. Juga industri tidak bisa berjalan sendiri. Nah, inilah esensi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kita buka ruang belajar itu menjadi semesta belajar. Bahwa sumber ilmu, sumber pengalaman, sumber hard skill dan soft skills itu bisa datang dari manapun, fokusnya pada learning outcomes yang tidak preskriptif. Learning outcomes yang tidak preskriptif itu adalah learning outcomes yang agile, yang adaptif, yang kreatif, yang fleksibel. Bukan kaku, bukan terperangkap dalam frame yang berasal dari masa lalu. Jadi bersama-sama kita menciptakan masa depan dengan untuk itu diperlukan fondasi yang kuat. Untuk bisa agile, justru diperlukan fondasi yang kuat. Jadi justru matematika, sains itu menjadi sangat penting sebagai fondasinya. Tapi cabang-cabangnya itu harus luas terbuka. Tidak bisa kita seragamkan seluruh mahasiswa mengikuti pengalaman yang sama, mengikuti proses yang sama, ketemu dosen yang sama, ketemu di laboratorium yang sama, ketemu di perpustakaan yang sama. Tidak mungkin. Mereka bisa mendapatkan pengalamannya di industri yang ingin bekerja di industri,
bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalamannya di birokrasi. Bagi yang ingin menjadi birokrat, bisa mendapatkan pengalaman dan soft skill, hard skill-nya di diplomasi. Kalau yang ingin menjadi diplomat, mungkin bisa magang di kedutaan. Bagi yang punya jiwa volunteer, bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi relawan kemanusiaan atau membangun desa. Bagi yang saya ingin menjadi agen perubahan, saya akan kembali ke desa saya dengan ilmu saya akan membangun desa saya. Silakan. Karena statusnya masih menjadi mahasiswa, masih didampingi oleh co-pilot. Jadi seperti ketika adik-adik dulu belajar naik sepeda, yang masih ingat nggak? Belajar naik sepeda kan kalau sendirian jatuh, tapi di belakangnya tahu kakaknya megangi boncengan sehingga tidak akan jatuh. Percaya diri, mengayuh. Padahal sudah dilepaskan oleh kakaknya, sudah jalan sendiri. Nah, itulah pendidikan 4.0. Dosen menjadi mentor, menjadi pendamping, menjadi co-pilot bagi adik-adik mahasiswa menemukan masa depannya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyiapkan buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, dan selamat pada adik-adik mahasiswa untuk merancang hari esok yang gemilang, menjadi insan Pancasila, menjadi manusia merdeka, insan merdeka yang berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.